Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, serta memahami firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 17 ayat yang kelima. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tema kita hari ini iman dan tindakan. Iman dan tindakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa iman adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Jikalau tanpa iman, maka kehidupan kita akan terasa kosong, akan terasa hampa. Sebab di dalam kehidupan kita manusia ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh harta dunia, tidak bisa diisi oleh uang yang banyak, oleh kekuatan, oleh kekayaan, bahkan kepintaran. Namanya ruang iman itu bersifat rohani, maka hanya bisa diisi oleh sesuatu yang rohani. Seorang hamba Tuhan bernama Louis Berkhof menyebutkan ada 4 jenis iman. Ada iman historis, yaitu iman yang memang secara turun-temurun dari nenek moyang. Kemudian ada iman sementara, ada iman mujizat, ada iman yang sejati. Itulah iman yang menyelamatkan. Iman yang sejati adalah iman yang sungguh-sungguh meyakini adanya kepastian keselamatan atau hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu atau fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berarti bahwa iman melampaui dari penglihatan kita, iman melampaui pengalaman kita, iman melampaui pengetahuan kita. Di dalam ayat 3 disebutkan, karena iman kita mengerti, itulah sebabnya tidak ada yang boleh menyombongkan diri, sekalipun seorang yang sangat pintar, seorang profesor atau guru besar, karena pengetahuan tidak pernah lebih tinggi daripada iman. Iman itu adalah anugerah Tuhan, artinya bahwa iman itu adalah pemberian yang dihadiahkan oleh Tuhan. Tidak bisa dibeli, saudara-saudara. Tidak bisa ditukar dengan uang, tidak bisa ditukar dengan pengetahuan. Kalau kita tidak beriman, sama artinya kita ini sedang mati secara rohani. Murid-murid diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa di dunia ini akan ada makin banyak penyesatan. Jadi kamu harus menjaga diri dan tetap dalam iman. Selain itu tentu masih banyak pergumulan lain yang dihadapi dari berbagai musuh dan juga dari saudara-saudara yang lain. Lalu mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Yesus berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati haruslah diikuti dengan tindakan. Seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati, dalam pengertian bahwa orang Kristen tidak bisa hanya mengaku beriman, tetapi harus diikuti dengan tindakan ataupun perbuatan. Seperti apa ciri orang yang memiliki iman sejati? Pertama, orang beriman adalah orang yang berani melangkah, sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan. Ada contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Abraham meninggalkan zona aman, sekalipun belum tahu zona yang baru. Akan tetapi karena iman, dia mau taat kepada perintah Tuhan. Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir, sekalipun melewati banyak tantangan, melintasi Laut Teberau, melewati padang gurun, melintasi sungai Yordan, dan menghadapi banyak musuh di perjalanan. Tapi karena iman, Musa taat kepada perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, orang beriman adalah orang yang siap untuk melayani, siap untuk bertindak, melayani dengan totalitas. Seorang hamba tidak mengabdi atau siap mengabdi maksudnya ya. Seorang hamba siap melayani kapan saja dan di mana saja. Dalam ayat yang ke-7 disebutkan seorang hamba yang membajak atau sedang menggembalakan ternak di ladang. Dia tidak akan pulang ya ke rumah selagi dia masih dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang hamba dan dia sadar dia tidak memiliki kekuatan apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Jadi yang dibutuhkan adalah
fokus kepada tugas tanggung jawab, fokus kepada tujuan dengan memiliki loyalitas. Seorang hamba harus tetap loyal, tetap setia, dan dia senantiasa tunduk dan juga bertanggung jawab kepada Sang Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itulah yang harus dilakukan oleh hamba. Dia mengetahui apa yang harus dibuat tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus didorong-dorong, tetapi dia dengan kerelaan, dia mau melakukan bagiannya. Orang beriman adalah orang yang selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan untuk siap dipakai oleh Tuhan. Murid-murid atau para rasul sadar bahwa mereka terbatas, mereka masih kurang iman, maka mereka berkata, tambahkanlah iman itu kepada kami. Tapi Yesus berkata, tidak cukup hanya beriman, tapi lakukanlah apa yang aku kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, itu yang harus kita kerjakan. Menjalankan amanatnya, menjadi garam dan terang, menjadi berkat untuk mendemonstrasikan kasih Tuhan, memberitakan Injil yang menyelamatkan. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita lakukan dengan segenap hati. Maka dimanapun kita berada, kita mengingat, saya adalah anak Tuhan, saya adalah hamba Tuhan, saya tetap beriman kepada Tuhan, tapi saya harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu supaya kehidupan kami bisa berdampak bagi banyak orang. Kami tidak hanya memiliki pengetahuan atau teori iman, tapi kami hidup di dalamnya. Dengan kami menjadi berkat dimanapun berada. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan memberkati.